Selamat pagi anak-anak. Ya, kurang semangat ini. Saya ulangi, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi dan selalu semangat pagi. Ya, walaupun ini sudah agak siang, tetap semangat pagi. Ya, saya cek kehadiran dulu ya, presensi dulu. Saya panggil, silahkan angkat jari ya, tunjuk jari. Anggi, oh ya, hadir. Astri, ya, baiklah. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu dari kalian memimpinnya. Saya minta Mas Rido untuk memimpin doa. Ya. Selesai. Nah, terima kasih ya. Sebelum kita mulai selalu harus berdoa ya. Kemudian begini anak-anak, di saat era seperti ini kita masih menghadapi virus COVID ya, COVID-19. Nah, tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker ya, jangan lupa maskernya ya. Sebelumnya ya, Ibu tayangkan dulu. Ini ya. Jadi di sini kita nanti akan belajar teks cerita fantasi dengan tujuan pembelajaran apa? Ya, tujuan pembelajarannya adalah menguraikan unsur-unsur pembangun cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian menelaah jenis cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian ya, setelah menguraikan dan menelaah, kita bisa menguraikan rangkaian peristiwa, merancang dan akhirnya ya, kita dapat menceritakan kembali isi teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar ya, begitu ya. Kemudian sebelum pembelajaran coba Ibu tanya ya, siapa yang tahu manfaat belajar teks cerita fantasi? Tentu saja kalau belajar itu pasti ada manfaatnya ya. Apa coba? Siapa yang bisa? Ayo. Anggi? Yang keras? Untuk menghibur, pinter. Kemudian yang lain? Rido? Mengembangkan pengetahuan, betul. Tapi kurang keras ya nak ya. Tolong yang keras. Kemudian siapa lagi? Sahra, ya. Dapat membentuk kepribadian, betul. Kemudian yang lain? Silakan. Saya diulangi, mohon diulangi. Iya, menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungan tertentu, pinter. Kemudian adakah yang lain? Ya, silakan. Dapat melatih diri berimajinasi. Melatih diri untuk berimajinasi. Imajinasi itu perlu dulu ya. Itu membuat orang lebih berkreativitas. Jadi orang akan kreatif. Awal mulanya dari berimajinasi. Aku besok mau jadi ini Nah, kita berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu, iya enggak? Adakah yang lain? Ya, Zaki? Ada nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil? Iya, tentu saja ada nilai moral atau pelajaran yang harus atau yang dapat diambil. Kemudian Ibu bertanya, ya, pernahkah membaca atau membuat teks cerita fantasi? Pernah, ya, tentu saja pernah. Asik kan, ya. Kemudian saya tanya lagi, sebenarnya cerita fantasi itu apa? Mengingat untuk pelajaran yang lalu, ya. Apakah itu? Ya, silahkan. Cerita fantasi. Cerita fiksi yang bergenre fantasi, iya. Ada yang lain, berpendapat yang lain mungkin? Ya, anak-anak.
Ada pendapat lain mungkin? Tidak ada. Sependapat ya dengan jawaban teman kalian? Ya, pinter ya Elsa. Kemudian pada pertemuan sebelumnya ya, Ibu menjelaskan apakah itu cerita fantasi yang tadi sudah disinggung oleh temanmu ya, sudah dijawab. Dan sebetulnya antara cerita fantasi dengan cerita pendek itu apakah ada bedanya? Siapa yang tahu perbedaannya? Ya, ini mengulang. Ayo siapa? Tunjuk tangan ya. Silahkan. Cerita fantasi adalah cerita yang bertema hal yang tidak nyata atau halnya imajinasi dari penulis. Sedangkan cerpen adalah cerita pendek yang bercerita tentang kisah kehidupan. Ya, diberi garis bawah kalau cerita pendek, cerita yang menggambarkan tentang kisah kehidupan kalau cerita pendek ya. Nah, pinter ya. Hanya saja tolong yang keras ya suaranya ya anak-anak ya. Suaranya yang keras, bagus ya. Jadi benar. Sekarang apa ciri umum teks cerita fantasi? Mestinya ada ciri umumnya ya. Silahkan. Ciri fantasi adalah asosiasi perasaan cerita tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata, menggunakan berbagai latar contoh bersifat fiktif, bahasa yang digunakan variatif, adaptif, dan menggunakan ragam pendekatan. Ya, anu ya, pinter. Hanya saja mungkin kurang sedikit keras, kurang berani ya. Bisa dilatihkan untuk tidak takut, tidak masalah. Kok salah tidak masalah nggih? Ya. Tadi betul. Ciri teks cerita fantasi 1 atau A, ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. B, ide cerita apa? Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Sedangkan yang C, menggunakan berbagai latar, lintas waktu, ruang, dan waktu ya. Tokohnya unik. Perhatikan kalau cerita fantasi tokohnya unik, yaitu memiliki kesaktian. Kemudian yang ciri yang lain lagi tadi bersifat fiktif. Nah, tadi saya ulas sedikit kalau yang memiliki kesaktian tadi, jadi kita tidak bisa protes kepada penulis. Nah, ini kok bisa terbang loh, ini kok bisa hilang ya, tidak masalah karena itu memang ciri dari teks cerita fantasi. Misalnya kok tiba-tiba kamu berkaca, terus kamu masuk dalam kaca itu, terus masuk ke dalam dimensi waktu kayak Doraemon itu ya. Ada yang suka lihat Doraemon? Ya kan? Seperti itu contohnya. Ya, terus bahasanya bukan bahasa yang formal. Udah itu. Baik anak-anak, kita akan mengamati tayangan video teks cerita fantasi ya. Ada videonya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Demikianlah penjelasan untuk materi kita pada saat ini. Terima kasih dan selamat belajar. Ya, itu tadi penjelasan melalui video ya. Tadi biar lebih jelas. Baiklah, tadi setelah kita mengamati tayangan sebuah video dari YouTube ya, teks cerita fantasi, Ibu akan memperjelas dengan penayangan PPT PowerPoint biar lebih jelas ya. Sebentar. Ya. Mari kita lihat ini ya. Kita lihat di sini mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, kemudian kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sekarang
silahkan ya berdiskusi kelompok. Saya beri waktu 10 menit harus selesai ya, nanti dipresentasikan ya. Silakan. Kelompok 2, kelompok 1 sudah hampir selesai. Kelompok 2 nah, coba sekarang sudah 10 menit, mari kita adakan presentasi ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan, yang maju adalah Andi. Silakan ya, yang lain memperhatikan ya, nanti menanggapi. Yang keras ya. Nah, dari sini. Ya. Kelompok 2 silakan. Ya, yang keras ya. Ya, silakan buat kelompok 2 yuk, Mas Dido. Iya, teks cerita fantasi itu termasuk cerita fantasi. Termasuk cerita fantasi apa? Tentang lukisan. Apa? Belum selesai. Ya. Silakan kelompok 3 selanjutnya sekali ya. Yang lain perhatikan ya, kalau ada temannya yang berbicara ya, depan, yang lain perhatikan. Yang keras ya. Ayo, mari kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, anak-anak, setelah ini presentasi, baiklah, ini kita akan menutup kegiatan ini dengan cara ya. Baik, kita membuat kesimpulan bersama. Ya, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya bahwa cerita fantasi adalah ya, Pak. Cerita fantasi adalah cerita fiksi ya, saudara-saudara, dalamnya sendiri ya, nomor 2. Ya, cerita fiksi bergenre ya, fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh seorang penulis. Kita nanti akan pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita fantasi. Nah, di sini nanti teks yang Ibu pilih adalah ruang dimensi alfa. Kemudian kita juga akan membahas rangkaian peristiwa cerita fantasi dan merancang teks cerita fantasi yang akhirnya nanti kita dapat membuat atau menuliskan teks cerita fantasi dari fantasi kita sendiri. Nanti kita tutup dengan A ya, mas-mas dulu. Terima kasih ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Selamat siang